Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tafsir surat Al-Fatihah. Al-Fatihah surah pembukaan. Al-Fatihah ini surat pembukaan, surat Makkiyah ada 7 ayat. Di mana surat ini dinamakan Al-Fatihah, yakni Fatihatul Kitab. Hanya secara tulisan ya. Dengan surat ini bacaan dalam sholat dimulai, ya kan? Teman-teman kalau nggak baca Al-Fatihah berarti sholatnya nggak sah. Surat ini disebut pula Ummul Kitab menurut jumhur ulama seperti yang dituturkan oleh Anas, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin karena mereka tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan sesungguhnya Ummul Kitab itu adalah Laul Mahfuz. Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu keduanya pun tidak suka menyebut Al-Fatihah dengan istilah Ummul Quran. Di dalam sebuah hadis sahih pada Imam Turmuzi dan dinilai sahih olehnya disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahi ummul Qur'ani wa ummul kitabi was sab'ul masani wal Qur'anul azim. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Alhamdu jika disebut as-shalah karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tuhannya yang mengatakan fasamtus sholata baini wa baina abdi nisfah fa iza qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Aku bagikan sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi rabbil hamna, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Surat Al-Fatihah disebut pula sholat karena merupakan syarat dari dalam sholat. Seperti saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Surah Al-Fatihah dinamakan pula Syifa, As-Sifa. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Ad-Darim melalui Abu Sa'id secara marfu yaitu Fatihatul Kitabi Sifa'un min kulli mus. Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah merupakan obat penawar bagi segala jenis racun nih teman-teman. Surat Al-Fatihah dikenal pula dengan nama Ruqyah seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id yang sahih, yaitu diantara dia membacakan untuk mengobati seorang lelaki sehat yang tersengat kalajengking. Tersengat kalajengking teman-teman. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wa ma yudrika annaha ruqyah. Siapa yang memberitahu kepada kamu bahwa Al-Fatihah itu ada ruqyah? Asy-Syabi meriwayatkan sebuah asar melalui Ibnu Abbas bahwa dia menamakannya Al-Fatihah Asasul Quran, fondasi Al-Quran. Ibnu Abbas menyatakan bahwa fondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tahu nggak artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya teman-teman ya. Sufyan Ibnu Unainah menamakannya Al-Waqiyah, sedangkan Yahya Ibnu Katsir menamakannya Al-Kafiyah karena surat Al-Fatihah sudah mencukupi tanpa selainnya. Tapi surat selainnya tidak dapat mencukupi bila tanpa surat Al-Fatihah seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis berpredikat mushal di bawah ini. Ummul Qur'ani iwasu min ghairiha wa laisa ghairuha iwasun anha. Ummul Quran merupakan pengganti dari yang lainnya, sedangkan selainnya tidak dapat dijadikan sebagai penggantinya. Surat ini dinamakan pula surat As-Salah dan Al-Kanz. Kedua nama ini disebutkan oleh Az-Zamkhsyari di dalam kitab Asy-Syaf.
Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Ibnul Aliyah, surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Menurut pendapat lain Madaniyah, seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Atta Ibnu Yasir, dan Az-Zuri. Pendapat lainnya mengatakan surat Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali, pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Tetapi pendapat pertama lebih dekat dengan kebenaran karena firman-Nya menyebutkan walaqad atainaka sab'an minal masans, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ibnu Lais As-Sumarkandi meriwayatkan bahwa separuh dari surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, sedangkan separuh yang lain diturunkan di Madinah. Akan tetapi pendapat ini sangat aneh, dinukil oleh Al-Qurtubi darinya. Surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat tanpa ada perselisihan, tetapi Amr ibnu Ubaid menyatakan 8 ayat dan Husain al-Jufi menyatakan 6 ayat. Kedua pendapat ini syadz atau menyendiri. Mereka berselisih pendapat mengenai basmalahnya. Apakah merupakan ayat tersendiri sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama Qurra Kufah dan segolong orang lain dari kalangan para sahabat dan para tabi'in serta ulama khalaf, ataukah merupakan sebagian dari ayat yang tidak terhitung sama sekali sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang dikatakan ulama penduduk Madinah dari kalangan ahli Qurra dan ahli fikihnya. Kesimpulan, pendapat mereka terbagi menjadi 3 pendapat seperti yang dimaksudkan nanti pada tempatnya insyaallah, dan hanya kepada Allah kita percayakan ya teman-teman ya. Para ulama mengatakan bahwa jumlah kalimat pada surat Al-Fatihah semuanya ada 25 kalimat, sedangkan hurufnya sebanyak 113. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir menyatakan bahwa surat ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya dan permulaan bacaan dalam sholat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat ini, sungguhnya surat ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk pada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jahir mengatakan, orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara dan bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya, sebagaimana imam dalam suatu masjid besar dalam istilah Untuk itu mereka menyebutkan kulit yang dilapisi otak. Nah, istilahnya umur rasi. Mereka menamakan panji atau bendera suatu pasukan yang terhimpun di bawahnya dengan sebutan pula. Nah, hal ini dapat dibuktikan secara melalui perkataan seorang penyair bernama Zurrumah, yaitu ala ra'sihi ummulana naqtadi biha jima'un mauralan. Saya juga kurang ngerti nih teman-teman ya. Pokoknya gini, pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang merupakan lambang bagi kami dalam mengerjakan segala urusan. Kami tidak akan mengkhianatinya sama sekali. Nah, Ibnu Jahir mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena ia merupakan kota paling depan. Nah, mendahului semua kota lainnya dan menghimpun semuanya. Pendapat ini menyatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena bumi ini dibulatkan melalui darinya. Nah, adapun surat ini dinamakan Al-Fatihah karena bacaan Al-Quran dimulai dengannya nih. Nah, para sahabat memulai penulisan mushaf imam dengan surat ini. Benar kan teman-teman ya, Al-Fatihah setiap Quran kita ada paling depan kan. Nah, jadi penamaan surat Al-Fatihah dengan sebutan As-Sab'u Masani dinilai sah. Mereka mengatakan dinamakan demikian karena surat ini dibaca berulang-ulang dalam sholat pada tiap rakaat. Sekalipun Masani ini mempunyai makna yang lain nih, seperti yang akan diterangkan nanti pada tempatnya insyaallah ya. Nah, di sini Imam Ahmad menyatakan bahwa telah menceritakan kepada mereka Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada mereka Ibnu Abu Zib dan Hashi ibnu Hashim dari Ibnu Abu Zib dari Al-Maqbari dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Ummul Quran. Surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, As-Sabul Masani, dan Al-Quranul Azim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Ismail ibnu Umar dari Ibnu Abu Zib dengan lafaz yang sama. Nah,
Abu Ja'far Muhammad Ibnu Tahir At-Tabari menyatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus Ibnu Abdul Ala, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Zib dari Syahid Al-Maqbari dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, Fatihatul Kitab dan As-Sab'ul Masani. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad Ibnu Musa Ibnu Murdawaih menyatakan di dalam tafsirnya bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ghalib Ibnu Haris, telah menceritakan kepada kami Ishaq Ibnu Abdul Wahid Al-Mausuli, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'afa Ibnu Imran dari Abdul Hamid Ibnu Ja'far dari Nur Ibnu Abu Bilal dari Al-Makbari dari Abu Hurairah yang menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah ya teman ya, ada 7 ayat, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah 1 ayat. Nah, surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani, Al-Qur'anul Azim, Ummul Kitab dan Fatihatul Kitab. Ad-Daruqutni meriwayatkannya melalui Abu Hurairah secara marfu dengan lafaz yang sama dan semisal dengannya. Ad-Daruqutni menyatakan bahwa semua rawinya sikah dipercaya nih teman-teman. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah asar dari Ali, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah bahwa mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dengan makna surat Al-Fatihah dan basmalah termasuk salah satu ayat yang 7. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dihitung. Jadi itu termasuk ayat dari Al-Fatihah ini, termasuk salah satu ayat yang 7. Jadi bila akan dibahas lebih lanjut lagi dalam pembahasan basmalah ya teman-teman ya. Al-Amasi meriwayatkan dari Ibrahim yang pernah menceritakan bahwa pernah dinyatakan kepada Ibnu Mas'ud, mengapa engkau tidak menulis Al-Fatihah dalam mushafmu? Ibnu Mas'ud menjawab, seandainya aku menulisnya, niscaya aku akan menulisnya pada permulaan setiap surat. Abu Bakar Ibnu Abu Daud menyatakan, yang dimaksudkan ialah mengingat surat Al-Fatihah dibaca dalam sholat, sehingga cukup tidak diperlukan lagi penulisannya sebab semua kaum muslimin telah menghafalnya gitu. Suatu pendapat menyatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan bagian dari Al-Qur'an yang mula-mula diturunkan, seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nabuwah, dinukil oleh Al-Bakilani sebagai salah satu dari 3 pendapat. Menurut pendapat lain, yang mula-mula diturunkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini ya. Ya ayyuhal mudassir. Nah, hai orang yang berselimut. Surat Al-Mudassir ayat 1. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Jabir As-Salih, menurut pendapat yang lainnya lagi ada firman Aqra bismi Iqra. Nah, ini ayat pertama yang turun ya, teman-teman ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Pendapat terakhir inilah yang paling sahih nih, seperti yang telah diterangkan nanti pada pembahasan tersendiri juga ya teman-teman ya. Nah, demikian tadi itu baru pembahasan halaman pertama tentang Al-Fatihah yang tadi basmalahnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian dulu untuk kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjut pada halaman-halaman berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.